menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, namun pengulangan agar kiranya betul-betul dipahami dan dilaksanakan. Dan alhamdulillah materi-materi di bulan suci Ramadan ini sengaja kita pilihkan yang cukup menggugah semangat kita untuk merubah pola pikir kita dan pola hidup kita. Karena apalah artinya hidup ini kalau tidak ada perjuangan dan perubahan. Sesungguhnya kata Allah dalam surat Al-Rahman bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Kita sendiri yang merubahnya. Justru itu kemarin materi-materi yang kita sampaikan, materi yang menurut kita sangat penting untuk diri kita dan untuk perubahan hidup kita menuju takwanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada subuh tadi kita sudah sampaikan satu ayat, ini cukup menarik, itu tentang doa. Karena doa ini sebagai apa? Doa adalah sebagai senjatanya umat mukmin. Orang mukmin, senjata orang mukmin itu doa. Nah, justru sebaliknya kalau tidak paham maka orang-orang jarang berdoa. Tadi pagi sudah saya sampaikan kan, jelas jadi maknanya. Nah, jadi ke depan ini kita usahakan setiap hari minimal berdoa sebanyak berapa kali? 50 kali. Sudah belum? Sudah dijalankan belum hari ini? Belum. Nah, ini materinya nanti nggak macam-macam ini. Masalahnya ini penting, materi seperti ini bukan letaknya pada pelajarannya, tapi pada pelaksanaannya. Oh, istighfar, alhamdulillah sudah masuk. Dan ini penting-penting semua materi ini yang kita pilihkan supaya kita ini habis Ramadan ini ada perubahan yang besar dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Baik, kita sambung bagaimana ayat yang saya tulis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nih, kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan apabila wa idza sa'alaka ibadi, apabila wahai Muhammad hambaku, kata Allah kepada Muhammad ini kepada Muhammad, ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, fa ini qarib, jawab langsung sama Allah. Sesungguhnya aku adalah dekat. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa kata Allah dalam bahasa hadisnya, apabila aku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku lebih dekat daripada orang leher dan orang nadi. Artinya Allah itu betul-betul dekat. Gitu. Nah, dijawab Allah, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Apa artinya ini? Aku menjawab, mengabulkan apabila ada hambaku yang berdoa kepadaku. Tidak ada aneh. Jadi kalau kita berdoa, Allah kabul. Masalahnya kita malas berdoa. Fal yastajibu lina, maka ini pakai huruf fa. Fa itu artinya maka akan kukabulkan dan hendaklah wal yu'minu bi. Nah, yu'minu itu artinya kita sebagai hamba
mohon pada Allah harus yakin. Nah, tadi subuh udah kita bahas, betul nggak? Ya kan? Ini kita berdoa, ya, berdoa. Yang berdoa pun nggak ngerti apa yang diminta, paham nggak maksudnya? Dia berdoa tapi nggak ngerti apa yang diminta gitu. Bagaimana mau yakin? Ayo minumi, betul nggak? Ya kan? Nah, makanya sudah belajar tentang doa, maka persiapkan doa itu. Apa nih yang mau saya doakan? Apa yang mau saya ajukan kepada Allah? Yang buka maksudnya harus dirubah, Pak. Jangan dianggap sepele, dianggap remeh. Makanya seolah-olah kita ini sudah sholat berjamaah, ikut doa sama imam, kok kesannya itu doa itu gak dijawab sama Allah, betul nggak? Kesannya itu seakan-akan tidak ada perubahan, betul nggak? Apa penyebabnya? Faktor apa? Karena yang minta juga nggak jelas, nggak fokus, kemudian ditambah lagi tidak yakin. Kira-kira kita boleh Allah nggak? Umpamanya, ya Allah minta mobil, dia nggak yakin. Ya Allah minta rumah, boleh nggak? Boleh. Daripada kredit, nah yuk pelajaran kemarin, betul nggak? Daripada kredit, daripada utang, lebih baik berdoa. Masalah dikasih tidaknya tergantung keyakinan kita. Yakin nggak Allah kasih kita motor? Yakin nggak Allah kasih kita mobil? Yakin nggak Allah kasih kita rumah? Yakin, harus yakin. Yakin nggak Allah ampuni dosa kita? Yakin nggak Allah terima taubat kita? Yakin. Betul nggak? Karena Allah sendiri janji di dalam Al-Quran, salah satunya ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka dijawab fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ada kata-kata bi, la'allahum ya, agar kamu sekalian mendapat petunjuk. Nyambung nggak cara berdoa? Ini dipahami dulu, jangan sampai pelajarannya sudah banyak nggak dilaksanain. Tadi pagi dapat PR, mulai pagi ini dalam satu hari wajib 50 kali berdoa. Betul nggak? Kadang sekali aja enggak. Yang wajib tuh kan, tadi pagi sudah diterangin subuh, ya kan? Sholat 5 waktu, 5. Kita berdoa, betul nggak? Jadi jangan-jangan enggak nih, ya, betul nggak? Jangan-jangan enggak, nah, kan? Terus keluar masjid, doa, betul nggak? Keluar masjid ada nggak doanya? Ada. Terus berjalan, bawa motor, jalan kaki, ada nggak doanya? Ada. Nah terus ketemu kawan, ketemu tetangga, kan kemarin pelajarannya kita doakan, betul nggak? Sekarang saya tanya, bapak-bapak kalau ketemu tetangga didoain nggak? Belum. Nah, didoain. Masuk masjid ada juga. Iya, jadi setiap apa yang kita lihat mulai sekarang ini harus kita doa. Bahkan tadi pagi kita bahas tentang mendoakan alam. Kenapa alam ini rusak? Bumi ini rusak, dirusak oleh orang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan kita di mana? Tidak berdoa. Karena kita tidak mendoakan, betul nggak? Betul nggak? Nah, tambang kita akhirnya dicuri oleh negara lain, kita diem aja, malah ikut-ikutan, kan repot. Betul nggak? Ini kesalahan kita karena kita nggak peduli, tidak mendoakan. Coba didoakan, ya Allah jagalah alam Indonesia ini, tambang Indonesia ini, gunung-gunung yang ada di Indonesia ini, ya Allah. Pejabat ini. Ya Allah jagalah sungai-sungai yang penuh dengan hasil alam. Pernah nggak berdoa seperti itu? Pernah. Tidak pernah. Umat Islam nggak peduli. Makanya, ya, ini ada kaitannya kemarin nih pelajarannya.
hasil bumi ini diwariskan kepada siapa? Manusia. Masa manusia? Kepada hamba yang soleh. Ini maklumlah nih kalau murid-muridnya ini tua-tua jadi banyak rupanya ini. Makanya ada istilah rezeki anak soleh. Ini masa sih mau diulang-ulang terus? Jadi ingat Pak, tambang yang ada di Indonesia ini, ya, di dunia ini, di muka bumi ini, itu Allah sendiri yang bilang diserahkan kepada orang yang soleh. Nah, sekarang masalahnya tambang-tambang itu dicuri, betul nggak? Kenapa? Karena orang soleh tidak mau berdoa. Satu, tidak mau mendoakan alam. Kedua, kita belum soleh, bukan belum rezeki anak soleh. Makanya mestinya kita di Indonesia ini kita sudah punya rumah sendiri, motor sendiri, rumah mobil sendiri. Kenapa harus kontrak? Ayo, jawabannya belum soleh. Ya, betul nggak, Bapak? Betul kan? Artinya kita belum soleh, makanya diwariskan itu kepada orang-orang yang tidak soleh. Bumi ini dicuri, ngerti nggak? Nah, kita alhamdulillah ini jamaah kita ada namanya solehan, ya kan? Insya Allah orangnya soleh. Akan murah rezekinya, insya Allah kita semua. Jadi paham ya? Ya, sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Allah itu menghendaki kita kaya. Nyambung nggak Pak? Kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebetulnya kaya. Allah itu sayang sama kita. Masalahnya kita disayang, kitanya nggak ngerti, betul nggak? Iya kan? Allah sayang nggak sama kita? Sayang, saking sayangnya kita nggak peduli. Akhirnya apa? Nyalain, betul nggak? Allah ini nggak adil, betul nggak? Iya kan? Nah ini penting. Nah jadi syaratnya kalau kita mau jadi OKB, apa OKB? Orang kaya berkah. Jadi kalau kita mau masuk surga Allah yang di akhirat, dunianya mestinya kita dapat, betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi kalau dunianya belum dapat, kita masih kredit motor, masih riba, masih kredit mobil, masih riba, masih kredit rumah, masih riba, artinya kita belum soleh. Rezekinya belum punya anak soleh. Artinya kita wajib menjadi soleh di mata Allah. Nyambung, jelas pelajarannya. Nanti dia cukup nih 3 ayat nih, 1, 2, 3 ini. Ini kalau Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dijamin kaya menjadi orang takwa. Bayangin, keluar rumah dan mendoakan orang, mendoakan alam, mendoakan burung, mendoakan apa yang dilihat didoakan semua, betul nggak? Betul. Siap mendoakan? Siap mendoakan diri sendiri? Siap mendoakan orang lain? Siap mendoakan alam? Harus siap. Besok kalau saya tanya sudah berapa kali berdoa? Belum, lupa. Kacau, gimana sih pelajarannya? Ini tuh penting pengamalannya. Bukan pelajaran sekedar pelajarannya, tapi pengamalannya. Saya yang menyampaikan seperti ini, itu kalau udah pagi udah saya hitung. Saya nyampaikan ngajak bapak-bapak berdoa minimal 50 kali dalam sehari, itu minimal. Kalau saya tidak laksanakan, saya dosa. Artinya apa yang saya sampaikan ini itu sama juga untuk diri saya sendiri. Bahagia nggak kalau ini kita terapkan dalam kehidupan? Bahagia. Terus orang lain yang kita doakan bahagia nggak? Bahagia. Apalagi orang yang kita doakan bebas utang, bebas kredit, bahagia nggak? Bahagia. Dapat pahala nggak?
Mari kita doakan orang-orang tetangga di sekeliling ini, kita semua umat Islam, mudah-mudahan setelah Ramadan ini Allah bebaskan kreditnya, Allah lunasi kreditnya, Allah lunasi hutangnya, Allahumma amin, sehingga betul-betul merasakan surganya dunia dan surganya akhirat. Terima kasih. Tolong jangan lupa lagi, yang penting pelaksanaannya. Siap dilaksanakan sama-sama? Siap bahagia? Siap bahagia? Insya Allah, Allahumma amin. Besok saya tanya lagi. Ya, siap-siap besok saya tanya sudah berapa kali mendoakan orang, sudah berapa kali mendoakan alam, sudah berapa kali mendoakan orang tua terutama. Ya, ini ayatnya sudah jelas. Nah, tinggal jadi pelajaran penting-penting ini yang saya sampaikan ke bapak-bapak. Tujuannya adalah supaya kita mencapai takwanya Allah. Kalau sudah takwa, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa, kata Allah, dijawab sama Allah, yaj'al lahu, kata Allah, Allah akan jadikan dia jalan keluar segala permasalahannya, dan ditambah sama Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ya, mau kerja keras hasilnya dikit, susah, repot, atau mau jadi orang takwa? Mau jadi orang pekerja keras tapi hidupnya susah, atau menjadi orang yang takwa? Siapa yang jadi orang takwa? Tunjuk tangan. Disaksikan oleh malaikat loh, nggak main-main loh. Tunjuk tangan dengan tinggi-tinggi. Bismillah. Dalam hati, Bismillah ya Allah, saya siap menjadi orang yang takwa. Sebut dalam hati. Saya siap menjadi orang yang takwa ya Allah. Sebut. Saya siap menjadi orang yang takwa. Tuh, didengar para malaikat. Insya Allah Pak, pasti nanti ada perubahan selepas Ramadan ini. Allahumma amin. Ini tujuan pelajaran kita. Siap jadi orang takwa? Siap jadi orang takwa? Siap jadi orang takwa?